Hai sahabat bidan, kembali lagi dengan aku. Jadi di video kali ini aku baru buat soal ya tentang seleksi kompetensi bidang. Jadi kompetensi bidang ini lebih ke teknis ya karena untuk P3K bakal keluar 90 nomor. Kemudian disusul dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, itu manajerial sekitar 25 soal dan sosial kultural itu sekitar 20. Oke, jadi di sini seleksi kompetensi teknis itu aku buat soal ini berdasarkan SKB CPNS yang telah aku ikuti tahun 2018 dan 2019 ya. Dan aku juga sharing-sharing dengan teman-teman yang lulus SKB CPNS 2021. Jadi mereka mengatakan di tahun 2021 itu tes CPNS-nya banyak mengenai bidan komunitas ya. Kayak peran bidan, terus etika kolegal, undang-undang. Nah, ini kan soal banyak sekali. Nah, ada juga yang dapat, ada juga yang tidak karena teman dekat aku yang di rumah sakit kerja itu dia dapat mengenai soal-soal bidan komunitas. Sedangkan teman aku yang tinggalnya di Kota Palu, dia lebih banyak mendapatkan soal-soal di kebidanan seperti di ruangan IGD, tindakan-tindakan pemasangan MGS 4. Nah, dia dapat seperti itu ya, teman-teman. Lanjut tips dari aku ya, perbanyak latihan soal, perbanyak baca buku-buku kebidanan dan jangan lupa mengerjakan 2-3 soal kebidanan dalam sehari ya. Karena memang sih kita tuh kadang malas ngerjain soal. Tapi sebenarnya ya kayak soal-soal itu dia mengarah ke buku-buku kebidanan. Jadi kalau kayak di lapangan dengan buku itu ada agak sedikit perbedaan ya teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman jangan terpaku karena teman-teman udah kerja, jadi teman-teman nggak mau baca-baca buku lagi, nggak mau kerjain soal lagi. Jangan ya teman-teman karena itu apa ya teman-teman akan beda nanti hasilnya kalau teman-teman jawab sesuai dengan pengalaman teman-teman, tapi teman-teman nggak pernah baca buku kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke soal ya teman-teman. Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke BPM mengatakan sudah 5 bulan tidak menstruasi. Pasien merasakan keluhan mual muntah, TTV dalam batas normal, palpasi 1 jari bawah pusat, vulva terlihat berwarna biru, dan hasil tes pack positif. Kita lihat soalnya ya. Nomor 1. Manakah yang termasuk tanda tidak pasti dari kasus di atas? A. Merasakan mual muntah. B. PP positif. Ini maksudnya hasil tes pack-nya positif. C. Vulva terlihat berwarna biru. D. DJJ positif. Nah, di sini teman-teman harus mengerti ya apa yang dimaksud dengan tanda tidak pasti. Terus ada juga tanda mungkin hamil. Selanjutnya ada lagi tanda pasti hamil. Oke? Jadi teman-teman, tanda tidak pasti itu dia lebih mengarah ke keluhan dari si ibu hamil. Jadi itu subjek dari ibu hamilnya apa yang dia keluhkan. Terus yang kedua, untuk tanda mungkin hamil dia itu lebih ke arah perubahan fisik. Itu kata kuncinya. Yang ketiga, tanda pasti hamil. Nah, tanda pasti hamil ini dia lebih mengarah ke pemeriksa dapat merasakan apa yang dirasakan ibu seperti bunyi DJJ. Kan itu bunyi DJJ kita bisa dengar, ibu pun bisa dengar, kan? Terus di sini kita kembali ke soal, manakah yang termasuk tanda tidak pasti? Nah, kita lihat di sini. Ibu mengatakan keluhan mual muntah. Nah, jawabannya itu adalah A. Merasakan mual dan muntah. Seperti yang saya bilang tadi ya, tanda tidak pasti itu dia berupa keluhan subjek. Oke, mengerti teman-teman? Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini. Manakah yang termasuk tanda mungkin dari kasus di atas? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau tanda mungkin itu dia lebih mengarah ke hasil pemeriksaan fisik. Hasil pemeriksaan fisik itu menunjukkan bahwa dia itu hamil. Dari pilihan di sini A, DJJ. DJJ positif itu mengarah ke
tanda pasti hamil karena kita bisa mendengar, ibu pun bisa mendengarkan bunyi jantung janinnya. Yang kedua B, vulva berwarna biru. Nah, ini kan seperti yang saya bilang tadi, hasil pemeriksaan fisik kita, bahwa kita melihat vulvanya berwarna biru atau biru keunguan, seperti itu ya teman-teman. Soalnya aku pernah dapat soal itu waktu CPNS 2018 mengenai vulva berwarna biru keunguan. Itu saat itu aku belum belajar tentang tanda mungkin, karena aku pikir SKB ini ya soal-soalnya pasti tentang pekerjaanku. Ternyata aku salah besar ya teman-teman, karena aku tetap harus banyak membaca. Oke, kita lanjut ke C ya. PP positif. Nah, hasil tes pack ini positif. Nah, ini juga adalah hasil pemeriksaan fisik kita ya. Kita ambil urin, terus kita melakukan tes pack dan hasilnya positif. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 2 ini adalah D. B dan C benar. Oke teman-teman, mengerti ya sekarang? Teman-teman juga harus banyak-banyak membaca ya, tanda pasti hamil, tanda tidak pasti hamil, dan tanda mungkin hamil ya teman-teman. Karena ini sempat aku tanyakan sama teman aku yang lulus CPNS 2021, dia keluar satu soal untuk soal ini ya. Nah, ini soal selanjutnya. Nyonya Arafa datang ke BPM tanggal 2 April tahun 2022. Mengatakan haid terakhir 5 Oktober tahun 2021. Dan saat ini Ibu Arafa hamil kedua dan pernah keguguran 1 kali. TTV dalam batas normal, palpasi tepat di atas pusat, teraba bagian-bagian terkecil sebelah kiri ibu, sebelah kanan ibu teraba bagian panjang dan lebar, bagian terendah teraba bulat, keras, melenting, dan kepala masih bisa digoyangkan. PM atau PUK, ini PM artinya punktum maksimum ya teman-teman. Sebelah kanan bawah DJJ 140 kali per menit. Diagnosa kebidanan Nyonya Arafa adalah A. G1 P1 A0 grafit 25 minggu janin tunggal intrauterin puka preskep kepala belum masuk. B. G2 P1 A0 grafit 25 minggu janin tunggal intrauterin puka preskep kepala belum masuk. C. G2 P1 A0 grafit 25 minggu janin tunggal intrauterin puki preskep kepala belum masuk. D. G2 P1 A0 grafit 27 minggu janin tunggal intrauterin puki preskep bokong belum masuk. Ya, ingat ya teman-teman, soal-soalnya nanti itu akan keluar seperti ini. Dia hanya berupa simbol ya, jadi teman-teman jangan kebalik, perhatikan baik-baik huruf V dan W. Kadang dia pakai huruf U kalau untuk kepala ya. Kita lihat jawabannya adalah B. G2 P1 A0 grafit 25 minggu janin tunggal intrauterin puka preskep kepala belum masuk. Ini sempat keluar soalnya ini tahun 2018 dan teman aku yang CPNS di Morowali juga dapat soal ini satu soal kemarin dia bilang dengan aku. Jadi di sini diagnosa ini sebenarnya gampang ya kalau kita melihatnya, tapi kita jangan sampai terkecoh ya teman-teman. Perhatikan baik-baik puka-pukinya, preskepnya dengan kepalanya masuk atau tidak ya. Jadi teman-teman di sini kan kita bisa menghitung haid terakhirnya dengan tanggal kunjungannya untuk menghitung usia kehamilannya. Terus di sini kan janinnya juga tunggal. Terus di sini juga kita bisa lihat di sini PM-nya sebelah kanan bawah. Berarti punggungnya itu sebelah kanan bawah ya, otomatis dia puka. Terus bagian terendahnya itu kepala masih bisa digoyangkan. Berarti kepalanya belum masuk dengan presentasi kepala ya, preskep. Lanjut. Nah, ini dia. Ini juga keluar ini kemarin soal ini tahun 2018 dan 2019 dia keluar ya. Jadi hafal-hafal ya teman-teman. Tanda-tanda Hegar, Chadwick, Goodall dan Piscasek. Ini soal ini kalau kita bisa kuasai ya minimal kita bisa menyumbang 10 poin untuk nilai kita ya saat ujian. Hasil inspeksi vulva terlihat berwarna biru disebut A. Tanda Hegar, B. Tanda Chadwick, C. Tanda Goodall,
D. Tanda Piscasek. Jawabannya adalah tanda Chadwick. Jadi aku jelasin dulu ya teman-teman. Tanda Hegar itu adalah dengan meletakkan 2 jari pada fornix posterior dan tangan lain di dinding perut di atas simfisis pubis, maka teraba corpus uterus seakan-akan terpisah dengan serviks. Nah, kalian bisa baca-baca ulang ya teman-teman tanda Hegar itu seperti apa ya. Kalau aku bacain seperti ini mungkin masih terbayang-bayang. Lanjut tanda Goodles. Nah, Goodles ini servis melunak dan vaskularitas meningkat diikuti dengan pengeluaran cairan yang berlebihan melalui vagina. Nah, tanda Chadwick ini seperti yang saya bilang tadi, vulva berwarna biru. Kalau soal yang kemarin itu aku dapat vulva berwarna biru keunguan. Lanjut tanda Piscasek. Nah, tanda Piscasek ini artinya uterus membesar secara asimetris. Jadi ini lumayan sih teman-teman. Ini kemarin aku tanya teman aku yang di Palu, dia dapat kok soalnya ini sekitar 1 nomor juga ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya ya. Apabila video ini membantu teman-teman, tolong di like ya dan di komen kira-kira soal seperti apa lagi yang teman-teman inginkan nanti bakal aku bahas ya. Semoga video ini bermanfaat.